Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik selalu menyertai kita. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari perbedaan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Berikut pengertian, ciri-ciri, dan contohnya. Kira-kira bagaimana perbedaan kalimat tersebut? Mari kita simak video berikut. Perbedaan antara jenis-jenis kalimat sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Adapun artikel tersebut antara lain perbedaan kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif, perbedaan kalimat sanggahan dan penolakan. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari perbedaan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Berikut pengertian, ciri-ciri, dan contohnya. Untuk memahami lebih lanjut perbedaannya, mari kita simak uraian berikut. Pertama, kita akan mempelajari dulu apa itu kalimat imperatif, lalu apa saja ciri-cirinya dan bagaimana contoh kalimatnya. Perlu kita ketahui bahwa imperatif sama dengan perintah, atau secara istilahnya, kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah yang berfungsi untuk memerintah orang lain, agar orang lain yang kita perintah mengikuti perintah yang kita ucapkan kepadanya. Adapun ciri-ciri kalimat imperatif diantaranya bertujuan memerintah agar melakukan sesuatu yang diperintahkan, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Seringkali menggunakan kata perintah diawali kata jangan atau tolong. Terkadang mengandung partikel lah dan kah. Intonasi terkadang naik atau turun. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana itu kalimat imperatif, mari kita simak contoh kalimat imperatif berikut ini. Contoh kalimat pertama yaitu kesini kamu. Kalimatnya diakhiri tanda seru dan tergolong sebagai kalimat perintah biasa. Contoh kalimat kedua yaitu tolong ambilkan buku itu. Terdapat kata tolong yang menandakan sebagai ciri kalimat perintah dan kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat perintah permintaan. Contoh kalimat ketiga yaitu ayo kita pergi makan. Terdapat kata ayo yang menandakan sebagai ciri kalimat perintah dan kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat perintah ajakan. Contoh kalimat keempat yaitu tanyakan saja padanya, pasti dia akan menjelaskannya. Terdapat kata tanyakan yang mengandung partikel kan, menandakan sebagai ciri kalimat perintah, dan kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat perintah syarat. Contoh kalimat kelima yaitu berilah orang itu sebungkus nasi. Terdapat kata berilah yang mengandung partikel lah, menandakan sebagai ciri kalimat perintah, dan kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat perintah syarat. Contoh kalimat keenam yaitu jangan pergi ke daerah itu. Terdapat kata jangan yang menandakan sebagai ciri kalimat perintah, dan kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat perintah larangan. Nah, sampai di sini dapat dipahami ya apa itu kalimat imperatif, berikut dengan ciri-cirinya dan contoh kalimatnya. Selanjutnya kita akan mempelajari kalimat deklaratif. Lantas apa itu kalimat deklaratif? Lalu apa saja ciri-cirinya dan bagaimana contoh kalimatnya? Deklaratif dapat dikatakan sebagai pernyataan, atau secara istilahnya kalimat deklaratif adalah kalimat yang berfungsi untuk memberitahukan atau menyatakan sesuatu hal kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang lain tersebut. Adapun ciri-ciri kalimat deklaratif diantaranya seperti berikut ini. Diakhiri dengan penggunaan tanda titik, bersifat informatif, maksudnya bertujuan untuk menyatakan suatu hal kepada orang lain, entah itu berita penting atau informasi penting. Tidak memerlukan jawaban atau respon dari orang yang dikenai kalimat ini. Intonasi cenderung datar dan netral. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana itu kalimat deklaratif, mari kita simak contoh kalimat deklaratif berikut ini. Tidak semua sayuran berwarna hijau. Dia adalah adikku. Aku adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kucing adalah hewan mamalia. Contoh-contoh kalimatnya semuanya diakhiri dengan tanda titik, dan semua kalimat tersebut tidak memerlukan respon maupun jawaban karena bersifat informatif atau menyatakan suatu hal informasi. Nah, sampai di sini dapat dipahami ya apa itu kalimat deklaratif, berikut dengan ciri-cirinya dan contoh kalimatnya. Selanjutnya kita akan mempelajari kalimat interrogatif. Lantas apa itu kalimat interrogatif? Lalu apa saja ciri-cirinya dan bagaimana contoh kalimatnya? Interrogatif dapat dikatakan sebagai pertanyaan, atau secara istilahnya kalimat interrogatif adalah kalimat yang berfungsi meminta atau menanyakan sesuatu hal berupa kabar atau informasi pada orang lain. Berbeda halnya dengan kalimat deklaratif yang tanpa memerlukan jawaban. Sebaliknya, kalimat interrogatif sangat membutuhkan jawaban dari pertanyaan itu.
Namun ada juga satu jenis kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, yaitu kalimat retoris. Adapun ciri-ciri kalimat interrogatif diantaranya, dalam bahasa tulisan, akhir kalimat interrogatif diakhiri tanda tanya. Nah, sedangkan dalam bahasa lisan, kalimat diakhiri dengan nada tinggi atau naik. Terkadang menggunakan partikel kah, mengandung kata tanya adik simba, yaitu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat pertanyaannya memerlukan jawaban atau respon, ya atau tidak. Nah, khusus untuk kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban atau respon. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana itu kalimat interrogatif, mari kita simak contoh kalimat interrogatif berikut ini. Contoh kalimat pertama yaitu, apakah kamu lapar? Terdapat kata tanya apa dan kalimatnya diakhiri dengan tanda tanya. Contoh kalimat kedua yaitu, di mana peristiwa longsor itu terjadi? Terdapat kata tanya di mana dan kalimatnya diakhiri tanda tanya. Contoh kalimat ketiga yaitu, kapan kegiatan belajar di sekolah dimulai? Terdapat kata tanya kapan, dan kalimatnya diakhiri tanda tanya. Contoh kalimat keempat yaitu, siapa yang bolos sekolah hari Senin? Terdapat kata tanya siapa, dan kalimatnya diakhiri tanda tanya. Contoh kalimat kelima yaitu, mengapa anak itu bolos sekolah pada hari Senin? Terdapat kata tanya mengapa, dan kalimatnya diakhiri tanda tanya. Contoh kalimat kelima yaitu, bagaimana caranya memasak mie? Terdapat kata tanya bagaimana, dan kalimatnya diakhiri tanda tanya. Contoh-contoh kalimat tersebut berupa kalimat pertanyaan yang dimaksud mengandung kata adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Serta pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya memerlukan respon atau jawaban. Adapun yang dimaksud dengan kalimat retoris yang pertanyaannya tidak memerlukan jawaban. Nah, mari kita simak contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat pertama yaitu, apa kamu tidak lelah bekerja seharian? Kalimat tersebut tentunya tidak perlu dijawab kan? Karena bekerja seharian tentu pasti sangat melelahkan. Contoh kalimat kedua yaitu, apa bisa kita hidup tanpa makan? Kalimat tersebut tentunya tidak perlu jawaban juga, karena semua makhluk hidup tentunya butuh makan untuk stamina hidup. Contoh kalimat ketiga yaitu, sudah sore seperti ini kamu baru pulang. Kalimat tersebut sering kali terlontar terutama di rumah, entah itu pada orang dewasa atau pada anak-anak yang baru pulang main atau hal lainnya. Sudah tahu terlihat baru pulang, ditanya pula. Contoh kalimat keempat yaitu, mengapa kamu begitu sulit untuk dipahami? Kalimat ini selalu ada pada kalangan romansa nih. Pertanyaan itu tidak membutuhkan semua jawaban, karena pada dasarnya hanya sebagai ungkapan relung hati dan pikiran seseorang. Contoh kalimat kelima yaitu, tidakkah kamu terlalu tinggi untuk berhayal? Kalimat tersebut tidak perlu memerlukan jawaban atau respon. Bahkan tidak perlu direspon juga deh. Karena semua orang itu bebas berekspresi bahkan dalam berhayal tinggi sekalipun. Karena pada dasarnya kalimat retoris berfungsi sebagai sindiran secara halus, tentunya dengan cara yang sopan dan tidak menyakiti. Selain sebagai sindiran, kalimat retoris juga bisa sebagai nasihat dan sebagai alat introspeksi diri. Nah, sampai di sini dapat dipahami ya apa itu kalimat interrogatif, berikut dengan ciri-cirinya dan contoh kalimatnya. Pada intinya, perbedaan antara kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif dapat dibedakan seperti berikut ini. Kalimat imperatif yaitu yang berisi permintaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Kalimat deklaratif yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Sedangkan kalimat interrogatif yaitu sebagai kalimat pertanyaan bertujuan untuk menanyakan informasi dan memerlukan sebuah jawaban atau respon. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekeliruan dalam penjelasan materinya, baik itu salah kata maupun kesalahan dalam penulisan, silakan DM Instagram Naomi Bina. Maka kami akan segera memperbaiki dan memperbaharuinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.